Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya. Kita kembali lagi, berjumpa kembali dalam materi Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, tujuannya kita mempelajari hari ini ialah agar kita bisa menerangkan, menceritakan sejarah masa remaja kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada tahun kelahiran beliau terjadi penyerbuan oleh pasukan berkendaraan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari zaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad SAW ialah Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal dunia. Ibunya bernama Aminah. Setelah Nabi Muhammad lahir, beliau diasuh oleh Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, beliau diserahkan kembali kepada ibunya dan diasuh selama 2 tahun saja, karena setelah itu ibunya meninggal dunia. Pada usia 6 tahun, beliau dalam pengasuhan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tapi hal itu juga hanya berlangsung 2 tahun saja, karena Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib hingga dewasa. Pada saat usia 12 tahun, beliau diajak oleh Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Tetapi saat memasuki wilayah Busra di selatan Syria, beliau bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairoh. Pendeta tersebut mampu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk dalam Taurat dan Injil. Pendeta itu pun menyarankan kepada Abu Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki Syam, karena ia khawatir orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda tersebut akan berbuat jahat kepadanya. Pada usia 15 tahun, beliau membantu paman-pamannya dalam Harbul Fijar. Kemudian pada usia 20 tahun, Muhammad memprakarsai perjanjian Haiful Fudul. Di saat usianya 25 tahun, Nabi Muhammad berdagang ke Syam dengan membawa dagangan dari Khadijah. Perdagangan yang dilakukan Muhammad ini menghasilkan untung yang besar, sehingga menarik hati Khadijah akan kemuliaan Nabi Muhammad. Khadijah kemudian melamar Nabi Muhammad sebagai suami di saat usianya sudah 40 tahun, sedangkan Muhammad berusia 25 tahun. Pada usia 35 tahun, Muhammad mendapati peristiwa penting dan terhormat, yaitu dapat meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Namun terjadi sedikit perselisihan antara para kepala suku karena merasa paling berhak meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Alhasil Nabi Muhammad pun mengambil keputusan untuk para kepala suku untuk memegangi ujung-ujung serbannya dalam mengangkat Hajar Aswad. Pada usia 40 tahun, beliau bertahanus atau menyendiri di Gua Hira dalam rangka memikirkan kondisi masyarakat Mekah yang pada saat itu masih dalam keadaan jahiliyah. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Muhammad guna menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq 1-5. Agar nggak ketinggalan video-video materi pembelajaran dari saya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.